Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pagi hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Beliau Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni menunjukkan kita kepada agama Islam. Dan beliau yang telah membawa, diberi untuk memberikan syafaat kepada umatnya kelak besok di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat besok. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada hari ini yang saya hormati, yang saya taati, beliau Abah Muhammad Sahal. Di sini kami akan mewawancarai Abah Sahal mengenai sejarah awal mula beliau mondok dan di mana saja pondok yang telah ditempuh, serta pengalaman waktu mondok dan lain sebagainya. Maka dari itu, tidak lama-lama, mari kita langsung kepada beliau Abah Sahal untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak ikhtisar, perkenalkan, nama saya lengkap Muhammad Sahal bin Abah Sholihan. Saya kelahiran di sini di Kandangan, karena Abah dulu pernah berpindah tempat dari 3 tempat dan yang terakhir di sini, dan saya alhamdulillah kelahiran di sini di Kebon Waing Kandangan, Kediri. Dari kecil saya dibimbing langsung oleh Abah selama saya usia 0 sampai usia 13 tahun. Saya menempuh pendidikan di pondok di sini saja. Lalu setelah usia 13 tahun atau bertepatan setelah tamat dari MI, saya oleh Abah saya disuruh belajar atau mondok di pondok pesantren Darussalam Sumbersari, Kencong, Kepung Kediri. Di sana saya belajar mulai kelas 6 MI sampai kelas 3 Aliyah. Lalu khidmah selama kurang lebih 10 tahun. Dalam perjalanan kami mondok, kami jarang mondok ke tempat yang lain, hanyalah tabarukan yang pernah kami tempati waktu tabarukan, yaitu pondok pesantren Kajen Pati, pondoknya Ki Haji Sahal Mahfud Al-Maghfurlah. Kemudian juga pernah mondok tabarukan di pondok Sarang, Rembang. Pengasuhnya beliau Romo Ki Haji Maimun Zubair Al-Maghfurlah. Dan juga pernah
pondok di pondok kecil-kecilan. Kalau pondok sebentar saja, mungkin hanya sehari atau 2 hari, ketika saya diutus menjadi delegasi peserta konsul masail. Itu saya niati mondok biar saya mendapatkan barokah dari para alim ulama yang ada di situ. Kemudian selanjutnya dalam perjalanan kami mondok, itu zamannya tidak seperti sekarang ini, masih seperti zaman dahulu. Dalam artian dalam waktu mondok itu ya masih ada suka dan dukanya. Yang jelas di dalam pondok itu masih diterapkan disiplin yang namanya riyadhah atau tirakatan, dan banyak sekali yang alhamdulillah saya alami di dalam waktu saya memondok. Kemudian apalagi yang ditanyakan? Mulai mondok di Sumbersari ini tuh kinten-kinten tahun pinten. Saya di Sumbersari mondok itu kalau tidak salah tahun 2001. Tahun 2001 itu mulai masuk Sumbersari, berarti sekitar usia 13 tahun. Insya Allah tahun 2001. Kemudian saya tamat dari kelas 3 aliyah itu tahun 2007. Kemudian selesai berkhidmah itu tahun 2017. Nah, dalam kami berkhidmah, di dalam pertengahan kami berkhidmah di Sumbersari, oleh abah saya disuruh pulang. Nanti sering pulang. Ternyata isyarahnya apa? Setelah abah wafat, ternyata saya disuruh untuk mengganti posisi beliau untuk mengasuh pondok di Kebon Wangi ini. Terus macam mengenai pengalaman waktu mondok teng Sumbersari. Pengalaman yang ada ya banyak sekali pengalaman, mulai pengalaman menjadi santri itu jelas, kemudian jadi pengurus itu ya banyak sekali. Yang mana manfaat jadi pengurus itu apa? Biar kita ini peduli dengan sesama, tidak mementingkan diri sendiri, tapi harus peduli dengan orang lain. Yang jelas pengurus itu tugas yang paling pokok adalah berani menegur atau mengobrak-obrak untuk melaksanakan kegiatan bagi anak-anak yang masih kurang bisa disiplin. Itu yang jelas itu. Kemudian dalam organisasi juga banyak sekali pengalaman. Yang kami pernah adalah masalah administrasi. Ini kalau saya di sana itu terkenal ahli komputernya dulu itu. Alhamdulillah pengalaman itu bisa saya manfaatkan di rumah. Terus lajeng di mengenai sanad ilmu yang telah dipelajari pesantren. Kalau masalah ilmu tidak diragu lagi. Kalau Sumbersari jelas sanadnya adalah dari Mbah Imam Fatih Asy'ari. Beliau dulu pernah mondok di Tebu Ireng, juga pernah mondok di Lirboyo. Yang mana kedua pondok ini adalah kiainya itu sudah jelas sanad ilmunya langsung dari Rasulullah. Dan kalau ingin jelasnya nanti juga ada data-data yang valid tentang data guru dari beliau Mbah Imam Fatih Asy'ari, kemudian dari Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian seterusnya sampai beliau Rasul itu insya Allah masih ada datanya. Dan ilmu ini memang ilmu yang selalu menjadi tradisi kita dalam mencari ilmu. Kalau belajar itu harus dari guru yang jelas sanadnya. Kalau tidak jelas, nah ini nanti dikhawatirkan adalah sanadnya itu dari setan. Kalau Sumbersari itu jelas sanadnya dari pondok pesantren Lirboyo dan pondok pesantren Tebu Ireng, Jogja, Jombang. Oke, alhamdulillah
mengenai sedikit dari sejarah perjalanan Abah Sahal mondok mulai tahun 2001 sampai tahun 2017 dan pengalaman yang sudah beliau sampaikan. Di sini kita masuki tema mengenai bersuci. Jadi Abah Sahal ini waktu kelas berapa mempelajari tentang bersuci? Oh. Kalau masalah bersuci itu dari mulai saya paham, dari sebelum balik itu sudah diajarkan bersuci. Karena pelajaran bersuci adalah pelajaran pertama kali bagi seorang muslim untuk ibadahnya. Karena apa? Sebelum sholat orang itu harus bersuci dulu, berarti otomatis yang didahului adalah tentang bersuci. Kalau bersuci sudah bisa baru urusan sholatnya, karena sholat itu tidak sah kecuali ketika sudah bersuci. Nah, dalam kitab gajah dijelaskan anak itu wajib diperintahkan sholat ketika usia 7 tahun. Kalau saya lupa mulai kapan nih, penting dulu sebelum balik itu sudah diajarkan caranya bersuci. Yang penting kalau fikih itu anak itu wajib diperintahkan sholat ketika usia 7 tahun. Dan ketika usia 10 tahun jika tidak mau sholat maka wajib dipukul. Jadi otomatis sebelum sholat itu dilaksanakan harus diajarkan tentang caranya bersuci yang meliputi wudu, membersihkan najis dan lain sebagainya. Terus mengenai arti di dalam bersuci tersebut itu ada sepripun menurut apa? Kalau bersuci dari keterangan kitab fikih yang ada, bersuci secara lugat adalah bersih atau bersih dari kotoran dan najis. Kalau secara lugat. Kalau toharoh secara istilah adalah melakukan pekerjaan yang menjadikan sahnya sholat ataupun ibadah. Itu secara istilah. Berarti kita mau sholat harus bersuci, kita mau baca Quran juga harus bersuci dahulu, dan lain sebagainya, ibadah lain-lain yang membutuhkan kondisi kita untuk tetap bersuci. Terus lajeng mengenai macam-macam bersuci niku wonten pinten macam-macam untuk bersuci. Bersuci ada dua, ada bersuci dari hadas, ada bersuci dari najis. Kalau bersuci dari hadas berarti bisa kita lakukan dengan wudhu ataupun mandi besar. Kalau bersuci dari najis ya ketika baju kita atau anggota tubuh kita atau tempat kita terkena najis, ya ini kita bersihkan dan kita sucikan. Jadi ada dua bersuci, ada bersuci dari hadas dan ada bersuci dari najis. Terus lajeng mengenai yang terakhir, pesan dan kesan dari mulai awal tadi, terus mengenai materi bersuci, dan yang terakhir ini pesan dan kesan buat para santri yang mondok di Benwangi ini. Pesan kami untuk para santri dan para pendengar, kita semua oleh Allah diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah. Ini tujuan utama kita dalam melaksanakan ibadah. Itu pertama kali yang harus kita pelajari adalah tentang bersuci. Kita tahu dalam pelajaran fikih apapun kitabnya pasti pertama kali yang dibahas adalah tentang toharoh atau bersuci. Karena apa? Karena Allah itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka terhadap orang yang bertaubat dan kepada orang yang suci.
Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bersih dan suci. Tidak ada di dalam Islam itu ajaran untuk kita menjadi orang yang koproh, orang yang jorok, orang yang kotor, tidak ada. Semua mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bersih dan suci. Sehingga dalam ibadah pun kita sebelum melaksanakan harus dalam kondisi suci dan bersih. Tidak boleh dalam kondisi kotor ataupun najis. Sehingga beliau Nabi Muhammad SAW itu ketika Isra dan Mi'raj, sebelum dipanggil Allah untuk mendapatkan perintah sholat, itu hatinya dibersihkan dulu. Hatinya beliau Nabi Muhammad SAW itu dibersihkan dulu, sehingga ketika menerima perintah langsung dari Allah sudah dalam kondisi bersih dan suci. Sehingga kita sebagai umatnya dalam menjalankan ibadah itu juga harus dalam kondisi bersih dan suci. Maka dalam hal bersuci, jika kita masih belum paham, jika kita masih belum bisa mengerti, maka kita wajib mempelajarinya. Karena dalam kaidahnya mala yatimu al wajib ilabi fawa wajibun. Sesuatu yang tidak bisa menjadikan sempurnanya perkara wajib, maka itu juga bisa menjadi wajib. Sekian dari kami, mungkin banyak kekurangannya, awal dan akhir kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.